Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Karisma Siti Fatima, Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai tugas UAS, yaitu menganalisis buku sekolah dasar atau Madrasah Ibtidaiyah. Di sini saya menganalisis buku kelas 2 SD. Yang saya analisis yaitu bab 4 dari halaman 71 sampai halaman 90. Nah, pada halaman 71 ini terdapat kata dipakai yang digaris kuning. Nah, kata dipakai ini termasuk ke dalam aspek kajian kebahasaan, yaitu morfologi. Morfologi adalah cabang ilmu dalam linguistik yang mempelajari tentang pembentukan kata atau struktur kata. Nah, pembelajaran pada halaman 71 ini masuk ke dalam kajian morfemis pada bagian afiksasi. Afiksasi adalah proses pembentukan kata dengan penambahan imbuhan. Dalam halaman 71 ada contoh yaitu dibuat, yang mana kata dibuat ini terdiri dari prefiks di dan kata dasar pakai. Pada halaman 72, di sini fokus kajian masih membaca cerita dan masih meneruskan cerita dari halaman 71. Pada halaman 72 ini mengandung aspek kajian kebahasaan yaitu semantik. Semantik adalah cabang ilmu dalam linguistik yang mempelajari tentang makna. Nah, di sini ada beberapa jenis makna dalam halaman 72 ini. Yang pertama yaitu makna leksikal. Apa itu makna leksikal? Makna leksikal adalah makna yang sesuai dengan arti di dalam kamus. Contoh dalam halaman 72 ini yaitu kata kekecilan dan kata malu. Kedua, dalam semantik, pembelajaran ini juga masuk ke dalam relasi makna, yaitu sinonim. Nah, dalam halaman 72 ini ada kata usang yang dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia ini sinonim dari kata tua. Ini termasuk ke dalam relasi makna dalam semantik. Yang ketiga yaitu pembelajaran ini masuk ke dalam makna afektif dalam semantik, yang mana makna ini dapat menimbulkan makna positif ataupun makna negatif. Contohnya pada halaman 72 ini ada kata malu. Kata malu ini bisa menimbulkan respon positif atau makna negatif tergantung dengan konteks penggunaannya ataupun tergantung siapa yang mengatakannya. Baik, selanjutnya yang kita kaji pada halaman berikutnya yaitu mengenai morfologi. Seperti yang sudah saya sebutkan tadi, bahwasanya morfologi adalah cabang ilmu dalam linguistik yang mempelajari tentang struktur dan bentuk kata serta bagaimana proses pembentukan kata tersebut. Nah, pada halaman ini ada kata dipilin, kemudian ada kata dirajut. Nah, pembelajaran ini masuk ke dalam kajian morfemis yaitu afiksasi seperti yang telah saya sebutkan tadi. Selain itu, dalam halaman ini juga terdapat kata mengurai yang mana ini masuk ke dalam kajian morfofonemis yaitu asimilasi nasal. Contohnya dari kata mengurai ini berasal dari awalan me dan kata dasar urai. Kemudian pembelajaran ini juga masih masuk ke dalam kajian morfofonemis yaitu peluluhan fonem. Contoh dari kata memakai yaitu awalan me dan kata dasar pakai menjadi kata memakai. Selain morfologi, pada halaman ini juga terdapat aspek kajian kebahasaan yang lain yaitu pragmatik.
Pragmatik adalah cabang ilmu linguistik yang mempelajari makna yang terkandung dalam tuturan berdasarkan konteks penggunaannya. Nah, pada halaman ini, pembelajaran ini masuk ke dalam kajian implikatur dalam pragmatik. Implikatur yaitu informasi yang tersirat dalam suatu tuturan yang tidak diucapkan secara eksplisit. Contoh pada teks dalam halaman ini yaitu wajah Made sangat mirip dengan ayahnya, dengan mendiang ayahnya. Kalimat ini secara tidak langsung menyatakan maksud atau tujuan tertentu. Nada makna tersirat yang bisa ditangkap oleh pendengar tergantung pada konteks. Misalnya, pertama, jika seseorang mengatakan itu saat membahas kepribadian seseorang, bahwa mungkin yang dimaksud ialah kepribadian Made mirip dengan kepribadian ayahnya. Tetapi bisa juga sebagai pujian atau sindiran tergantung intonasi dan konteks percakapan pada kata tersebut. Pada halaman berikut ini ada aspek kajian yang dikaji yaitu aspek kajian kebahasaan sintaksis. Apa itu sintaksis? Sintaksis adalah cabang ilmu dalam linguistik yang mempelajari cara kata-kata disusun menjadi frasa, klausa, dan kalimat. Nah, pada halaman ini, pembelajaran ini termasuk ke dalam kajian kalimat, yaitu mengenai kalimat aktif dan mengenai kalimat pasif. Kalimat sendiri adalah satuan bahasa terkecil yang memiliki makna utuh dan dapat berdiri sendiri, juga disertai dengan intonasi. Nah, pada halaman ini ada contoh kalimat aktif. Contohnya yaitu Alex memakai noken baru. Di sini Alex sebagai subjek, kemudian memakai sebagai predikat, dan objek noken baru sebagai objek. Yang mana ini mengajarkan siswa bahwasanya kalimat seperti ini ialah kalimat aktif. Ada juga contoh kalimat pasif, yaitu noken baru dipakai Alex. Noken baru yaitu sebagai subjek, dipakai sebagai predikat, dan Alex di sini sebagai pelengkap. Dan ini mengajarkan siswa bahwasanya kalimat pasif ialah kalimat yang dikenai oleh predikat, seperti contoh yang telah disebutkan pada halaman tersebut. Pada halaman ini, kita juga mengkaji berbagai aspek kebahasaan, yaitu wacana. Wacana merujuk pada suatu bahasa yang lengkap dan utuh, baik dalam bentuk lisan maupun tulisan, yang memiliki makna dan tujuan komunikasi yang jelas. Nah, pembelajaran ini masuk ke dalam kajian penyusunan teks utuh dengan struktur yang runtut. Pada halaman ini, siswa juga diminta menulis urutan langkah-langkah pembuatan noken secara terstruktur dari awal hingga akhir. Nah, ini juga termasuk ke dalam bagian dari teks wacana, yaitu teks informasional atau teks prosedur. Selain itu, ini juga masih masuk ke dalam aspek kajian wacana, yaitu keterhubungan antar kalimat untuk menjadi teks utuh. Karena wacana adalah teks utuh yang membutuhkan keterhubungan antar kalimat. Pada halaman ini ada aspek kajian kebahasaan yang dikaji, yaitu sosiolinguistik. Sosiolinguistik adalah cabang ilmu linguistik yang mempelajari hubungan antara bahasa dan masyarakat. Secara sederhana, sosiolinguistik mengkaji bagaimana faktor-faktor sosial memengaruhi penggunaan bahasa dan bagaimana bahasa pada gilirannya memengaruhi masyarakat. Nah, pada halaman ini siswa diperkenalkan bahwa panggilan dan kebiasaan dalam keluarga bisa berbeda-beda. Contohnya, ada yang memanggil ayah, ada yang memanggil bapak, ada yang memanggil abi. Itu berbeda-beda tergantung bagaimana lingkungan sosial memengaruhi bahasa anak tersebut. Nah, pada halaman ini, siswa diperintahkan untuk membaca sebuah cerita fabel yang berjudul Rahasia Kaki Itik. Ini termasuk aspek kajian kesastraan, yaitu prosa. Nah, prosa
naratif seperti cerpen, novel, umumnya dikaji melalui unsur intrinsik dan unsur ekstrinsik. Unsur intrinsiknya yaitu ada tema, tokoh, alur, latar, sudut pandang, kemudian gaya bahasa, dan ada juga amanat atau pesan yang ingin disampaikan oleh pengarang cerita. Selain itu, ada juga unsur intrinsik, yaitu unsur yang berada di luar teks. Misalnya latar belakang pengarang, kemudian kondisi sosial dan budaya, juga nilai-nilai kehidupan. Misalnya nilai moral, agama, sosial, budaya, dan lain-lain. Demikian buku yang telah saya analisis, yaitu buku kelas 2 yang saya ambil dari keseluruhan bab 4 dan aspek kesastraan yang saya ambil dari bab 5. Semoga bermanfaat dan untuk lebih lengkapnya ada pada laporan tugas tersebut. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.